Lanjut saja kepada ahli pidana Effendi Saragih. Mendengar suara saya, Dr. Effendi Saragih? Ya, waktu penuntut umum tinggal 45 Dengar, menit. jelas sekali. Ya. Mohon izin, ahli, saya membuka dengan syarat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan ajaran dualisme itu apa saja, ahli? Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi kalau dikatakan tadi syarat pertanggungjawaban dihubungkan dengan hukum pidana dalam arti dualisme, tentu saja bahwa perbuatan itu memenuhi unsur, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Dalam arti unsur subjektif itu yang menyangkut tentang pertanggungjawaban yang masalah tentang kesalahan dalam arti luas, baik dalam arti kesengajaan maupun kealpaan. Sedangkan dalam arti yang unsur objektif itu baik berupa adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Demikian saya sampaikan, Yang Mulia. Oke, ahli, sekarang saya tanyakan perihal penyertaan dalam hukum pidana. Dalam penyertaan dalam hukum pidana kan suatu delik dilakukan oleh lebih dari satu pembuat atau satu pelaku. Nah, dalam terpenuhinya suatu rumusan perbuatan delik, apakah setiap pelaku itu harus melakukan perbuatan yang sama kesemuanya dalam terpenuhinya unsur delik, ataukah di antara para pelaku hanya perlu melakukan beberapa bagian tertentu daripada perbuatan yang memenuhi rumusan delik? Mohon dijelaskan, ahli. Ya, terima kasih. Saya jelaskan, Yang Mulia. Jadi sesuai dengan pengertian penyertaan tadi sudah disampaikan bahwa dalam suatu tindak pidana itu terjadi melibatkan beberapa orang sekaligus dalam suatu tindak pidana yang terjadi. Dan tentu saja bagaimana ditentukan dalam pasal 55 itu sendiri sudah menentukan kualifikasi siapa yang menjadi player atau pelaku. Pelaku itu adalah mereka yang memenuhi seluruh unsur-unsur yang ditentukan dalam suatu unsur tindak pidana. Sedangkan untuk peserta lain adalah mereka yang tidak harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Oke, baik. Tetapi baik, ahli, dapat diminta pertanggungjawabannya. Baik, ahli. Karena waktu mepet, jadi yang sudah dijelaskan ya, baik, saya masuknya mohon izin. Jadi tadi dijelaskan bahwa ketika itu penyertaan, para pelaku lain tidak perlu melakukan semuanya, hanya melakukan beberapa perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Ya, sesuai dengan rumusan yang ditentukan di dalam penyertaan tersebut. Okay. Demikian. Berkaitan dengan para pelaku dalam penyertaan tersebut, berhubungan dengan menghendaki dan mengetahui atau willing and wanton dalam rangka pemenuhan unsur kesalahannya ini, bagaimana dengan willing and wanton di antara para pelaku penyertaan? Mohon dijelaskan. Ya, baik, terima kasih. Sesuai dengan ketentuan di dalam penyertaan, baik di dalam pasal 55 maupun pasal 56 yang bersifat pembantuan, semua perbuatan-perbuatan itu tentu saja dilakukan secara aktif dan harus juga dengan ada unsur dalam arti sengaja. Oke. Dan memang benar dia memang menghendaki untuk ikut serta dalam perbuatan tindak pidana tersebut. Demikian. Baik, ahli, satu lagi. Apakah dalam terjadinya suatu delik dengan dikaitkan dengan adanya penyertaan dalam pasal 55, penyampaian atau pemahaman kehendak atau kesatuan kehendak di antara para pelaku itu menyaratkan sebuah waktu interval tertentu tidak dalam rangka proses penyatuan pemahaman kehendak atau kesamaan kehendak? Mohon dijelaskan. Ya, baik. Jadi sebagaimana kita tahu ada dalam hubungan penyertaan ini ada yang bersifat menyuruh atau downplay, ada yang bersifat turut serta, ada yang suka menganjurkan. Dan juga kalau hubungannya juga dengan pasal 56 ada pembantuan yang saat melakukan maupun sebelum melakukan. Maka di dalam hal untuk hubungan misalnya untuk turut serta, tidak ada waktu yang menentukan kapan mereka, apakah mereka sudah secara sadar melakukan perbuatannya sejak awal, apakah mereka saat melakukan perbuatan-perbuatan secara fisik itu, apakah ada waktu jeda atau tidak, itu bukan menjadi persoalan. Terima kasih, ahli. Ahli, satu lagi, ahli. Terhadap ahli Dr. Effendi Saragih, jawabannya sangat bagus dan jelas. Apa kedudukan asas atau postulat dalam hukum pidana? Mohon dijelaskan. Postulat atau asas dalam hukum pidana, kedudukannya seperti apa? Ya, namanya asas itu menjadi dasar bagi seluruh norma-norma yang hidup di dalam suatu ketentuan-ketentuan. Oke, berarti jadi kedudukannya sebagai sumber hukum juga berada pada posisi yang paling atas.
Oh tentu saja dia menjadi sumber salah satu sumber hukum, walaupun tidak bersifat norma. Baik Begitu. ahli, mohon izin ahli saya membacakan salah satu asas hukum pidana. Ini salah satu asas hukum pidana paling tua yang dikembangkan oleh Hart dan Van Bemmelen. Terkait dengan asas inilah yang menghasilkan adanya ajaran tentang delik omisi dan delik komisi. Ahli, idem es facere et nole prohibere cum posis equa non prohibit cum prohibere posit in culpa est, yang maknanya menolak untuk mencegah terjadinya delik merupakan hal yang sama dengan memperbuat delik itu sendiri. Saya ulangi lagi ahli, menolak untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana itu merupakan hal yang sama dengan memperbuat dari tindak pidana itu sendiri. Bagaimana pandangan ahli terhadap postulat ini? Ya, terima kasih. Ya, memang sebagaimana tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak sendiri, bahwa memang di dalam tindak pidana itu ada yang bersifat aktif maupun yang pasif, yang berbuat maupun tidak berbuat. Tidak berbuat juga merupakan tindak pidana apabila merugikan orang lain, maupun merugikan ketertiban, maupun kerugian negara yang menjadi salah satu yang menjadi hal yang dilindungi oleh hukum pidana. Demikian. Oke, baik. Selanjutnya saya bergeser kepada ahli pidana Pak Alpisari. Tadi Pak Alpisari akan dihadirkan terkait dengan untuk menjelaskan perihal 340 dan 338. Pak Alpisari, saya tanyakan, salah satu rumusan delik pada pasal pembunuhan berencana 340 yang membedakan dengan pembunuhan biasa 380 adalah unsur dengan terencana terlebih dahulu. Nah, yang ingin saya tanyakan, dalam perencanaan terlebih dahulu itu ada dua keadaan. Keadaan tenang untuk menentukan kehendak dan memiliki waktu yang cukup. Mohon ahli jelaskan terkait dua hal tersebut. Terima kasih. Baik, izin melalui majelis hakim yang terhormat. Di dalam hukum pidana, tadi sudah agak disinggung berkaitan dengan delicta commission dan delicta omission tadi dari Ardana. Tapi saya akan fokus kepada apa yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum. Pertama, di dalam hukum pidana itu yang perlu kita pahamin adalah apa yang dinamakan dengan Tatbestand. Perbuatan yang mencocokin rumusan delik. Bukan itu saja, tetapi ada yang dinamakan dengan wesenstal, maksud dari rumusan delik itu sendiri. Di dalam hukum pidana, yang harus terfaktakan itu adalah bestanddeldelik. Bestanddeldelik inilah apa yang dinamakan dengan perbuatan yang dapat dipidana atau diistilahkan dengan strafbaar feit pandefeit namanya, atau sering kita katakan sebagai objektif onschrecklement. Di dalam pasal 380 objektif onschrecklementnya 340 mohon maaf karena saking semangatnya di Mesir. 340 sebagai bestanddeldeliknya itu adalah merampas nyawa. Di situ bestanddeldeliknya itu adalah merampas nyawa. Nah, kemudian di situ ada unsur berkaitan juga tadi aliran dualistis dalam hukum pidana itu, yang membedakan 338 dengan 340 itu. Kalau kita lihat dari objektif onschrecklementnya, sama-sama merampas nyawa orang lain. Namun untuk mengkualifikasi berkaitan dengan pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana, kita akan melihat berkaitan dengan unsur yang dinamakan dengan subjektif onschrecklement. Di mana di situ? Maka kita akan melihat berkaitan, karena dalam hukum pidana itu tadi nanti kaitannya dengan kesalahan itu ya, kesalahan. Nah, kesalahan itu harus kita maknai secara deskriptif normatif. Ini yang dikemukakan oleh Pompe. Dan ini di dalam praktek pengadilan, kesalahan secara deskriptif normatif ini menjadi praktek di dalam, karena akan gampang untuk melihat berkaitan dengan kesalahan.
Karena itu kesalahan itu dimaknai sebagai willess and return. Mengetahui dan menghendaki. Yang itu melekat di mana? Dia akan melekat di dalam actus reusnya. Maka untuk memfaktakan itu akan kita lihat di dalam bentuk actus reusnya di situ. Secara diskriminatif apa yang dimaksud di dalam rumusan delik. Atau sering dikatakan oleh Prof. Mulyatno itu diistilahkan dengan norm perkraring namanya. Atau norma, ya, pelanggaran norma. Yang dimaksud di dalam rumusan delik itu. Di situ, ya, karena ada unsur sengaja dan direncanakan. Itu adalah unsur berkaitan dengan pemberatan dihadapkan dengan pasal tentang pembunuhan biasa. Maka di dalam hukum pidana itu ada beberapa corak delik, corak dolus. Maka yang saya katakan bahwa pembunuhan pembunuhan yang direncanakan, ada unsur sengaja dan direncanakan itu adalah dolus premeditatus namanya. Apa yang menjadi syarat dolus premeditatus itu? Ada 3 syarat. Syarat yang pertama itu apa? Memutuskan kehendak. Dilakukan dalam keadaan tenang. Kemudian ada waktu antara memutuskan kehendak dengan pelaksanaan kehendak. Ini yang dimaksud dengan dolus premeditatus. Apakah dolus? Ahli mohon izin, saya lanjutkan karena kita terbatas waktu. Iya, oke. Nah, tadi ahli terakhir mengatakan bahwa adanya keadaan tenang untuk memikirkan delik untuk yang dilakukan ataupun waktu yang cukup untuk memikirkan dan memutuskan dilaksanakan delik. Nah, apakah dalam hukum pidana ada mensyaratkan waktu tersebut? Harusnya misalnya dalam jangka waktu tertentu, misalnya 30 menit, 40 menit, 1 jam, apakah ada syarat pengaturan interval waktunya? Ataukah diberikan kebebasan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penafsiran terhadap frasa delik tersebut? Mohon dijelaskan. Saya jelaskan bahwa ini adalah kaitannya dengan perbuatan yang memberatkan itu adalah berkaitan dengan perencanaan atau direncanakan. Nah, berkaitan dengan waktu yang tenang itu adalah, ya, karena di sana kan adalah menyangkut masalah pemberatan. Berarti apa? Keadaan dalam hal memutuskan kehendak. Kalau Prof. Andi Hamzah itu katakan itu mengutip dari Hograt itu sikap batin dengan pelaksanaan itu tidak ada interval waktu. Jadi tidak ada interval Tidak waktu, ada batasan interval waktu, baik. Pada waktu dia misalnya begini, artinya apa di situ? Maksud dari rumusan delik itu apa? Kenapa ditekankan di situ adalah berencananya itu. Artinya si petindak ini ada interval waktu dia untuk berpikir. Untuk melakukan atau tidak melakukan. Jadi ada interval waktu dia untuk berpikir, oh saya lakukan atau saya tidak lakukan. Beda dengan yang dilakukan secara tiba-tiba. Dia akan bersifat irasional. Kalau ini kan keadaannya, karena itu post factumnya itu harus menjadi fakta yang harus baik, terima kasih ahli. Ahli tadi menyinggung perihal adanya delik komisi dan delik komisi. Delik komisi tidak membuat sesuatu, tapi secara hukum pidana dia dicela. Kenapa sampai suatu perbuatan atau perintah undang-undang untuk melakukan sesuatu, tapi tidak dilakukan oleh subjek hukum pidana dan tidak dilakukan oleh subjek hukum pidana, saya tekankan lagi, itu menjadi tercela. Mohon dijelaskan. Karena begitu Pak, karena harus ada kita kualifikasi delik itu. Kualifikasi delik itu, karena di dalam asas di hukum pidana itu ada asas yang dinamakan dengan asas lex serta, lex stricta dengan lex stricta. Jadi kalau berkaitan dengan delicta commission atau delicta omission dan delik itu berkaitan dengan rumusan delik. Karena kita mengacu kepada KUH pidana itu, kan begitu ya. Kita kan akan mengacu kepada tadi yang saya katakan, dia harus bersifat tertulis, tidak multitafsir, penafsirannya itu harus ketat. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan beda nanti dengan syarat berkaitan dengan penghapusan pidana, gitu Pak.
Baik, Jadi, sekarang ahli, pencelaan dalam hukum pidana saya itu. menanyakan menurut ahli, dengan keahlian dan pemahaman saudara yang luar biasa ini, mengapa, bukan mengapa, tapi apakah seseorang yang sebenarnya memiliki waktu dan kesempatan yang cukup untuk mencegah terjadinya tindak pidana, namun dia tidak melakukan pencegahan terjadinya peristiwa pidana itu, menurut ahli secara hukum pidana itu patut dipidana apa tidak? Pasal 340 itu menghendakin dia adalah delicta commission, melakukan perbuatan, Oke, baik. bukan tidak melakukan perbuatan. Beda. Baik ahli. Iya. Ahli, saya terakhir untuk ahli Alpi. Waktu pemeriksaan sempat diambil keterangannya di BAP sebagai ahli oleh penyidik, benar? Benar? Apakah dalam pemberian keterangan tersebut diarahkan, dipaksa, ditekan, Tidak. membenarkan keterangan yang diberikan di BAP? Membenarkan. Oke, baik. Saya beralih terakhir kepada ahli Effendi Saragih, Pak Dokter. Mohon izin, ahli Pak Dokter sempat sebelumnya diperiksa, diambil keterangannya sebagai ahli di penyidikan, apakah benar? Ya, pernah. Apakah keterangan tersebut diberikan secara sadar atau ada yang mengarahkan? Oh, tentu saja secara sadar dan tidak ada yang mengarahkan. Apakah membenarkan keterangan ahli yang diberikan di BAP tersebut? Ya, semua apa yang saya berikan itu dari saya sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Untuk sementara cukup, yang mulia. Masih dilanjutkan oleh mohon izin. Ya, saudara masih punya waktu 30 menit. Oke, terima kasih. Satu setengah. Saudara ahli Alfi. Iya. Bisa dijelaskan terkait dengan kedudukan hasil poligraf sebagai alat bukti. Bagaimana? Alat lie detector atau poligraf, Anda tahu? Sebagai alat bukti atau tidak? Atau itu masuk ke dalam keterangan ahli atau sebagai keterangan surat, sebagai surat? Berarti kaitannya dengan 184. Ke mic ya? Berarti kaitannya dengan kalau ahli berpendapat itu berkaitan dengan petunjuk. Keras. Itu berkaitan dengan bukti petunjuk. Bukti petunjuk. Petunjuk ya. Bukti petunjuk itu apanya? Keterangan ahlinya kan? Karena keterangan poligraf kan itu ada pendeteksian. Setelah itu ada hasilnya keluar berupa surat. Iya. Kemudian surat itu diserahkan menjadi bukti di persidangan. Kemudian ahli yang melakukan poligraf itu diperiksa sebagai ahli. Nah, dalam konteks itu masuk ke dalam apa? Kalau dalam konteks itu kan begitu. Kita mengacu kepada 184 itu kan dalam KUHP itu sendiri. Berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan apa tadi ya poligraf dan lain Poligraf, sebagainya. Karena begini, di dalam pembuktian itu ada yang dinamakan dengan direct evidence. Kemudian ada yang dikatakan juga circumstantial evidence. Kan begitu ya. Nah, untuk melihat berkaitan nilai pembuktiannya itu. Karena di dalam 188 ayat 3 lah misalnya itu ya. Karena di situ kalau saya katakan itu apa? Ada misalnya bersesuaian misalnya ya. Bersesuaian berkaitan dengan nanti kan menerangkan ya. Ya poligraf itu kan menggambarkan berkaitan dengan apakah itu perbuatan misalnya kan? Keterangannya atau jujur kejadian, atau tidak? Atau keadaan. Ya. Ya, atau alternatif itu ya, apakah misalnya itu berkaitan dengan keadaan. Nah, yang bersesuaian dengan satu yang dengan yang lainnya. Kemudian setelah bersesuaian itu apalagi yang bersesuaian antara satu dan lain. Kemudian juga berkaitan dengan suatu peristiwa pidana, kan begitu? Atau siapa pelakunya? Oke. Nah, maka nanti apabila berkaitan dengan alat bukti, nah, dapat kita tarik juga menjadi apakah nanti bukti dia petunjuk atau juga menjadi bukti surat yang dikeluarkan oleh Oke. ini. Dari konteks Undang-Undang ITE, ini apakah alat poligraf itu masuk ke dalam sistem elektronik dan hasilnya itu bisa menjadi informasi elektronik yang menjadi Apa alat yang elektronik? tidak ada dalam dakwaan jangan ditanyakan. Bukan, Iya, kekuatan itu alat tidak bukti kaitan yang mulia. dengan- Kekuatan Ya, alat tapi bukti kalau poligraf. dikaitkan dengan undang-undang elektronik, ITE tidak ada itunya. Oh, baik. Karena terdakwa hanya didakwa 340 dan 338. Ada untuk terdakwa Ferdi Sambo, oke. ada yang mulia. Silakan. Untuk itu ya. Tapi izin yang mulia, ahli ini ahli pidana yang mulia. Bukan Ya, ini ahli pidana.
ahli pidana apakah tidak mempelajari juga tentang undang-undang informasi dan itu transaksi elektronik? berkembangan dengan berkaitan dengan ITE. Tapi Masih bisa dijawab atau tidak? saya rasa tidak tepat. Tidak tepat, baik. Oke, saya ganti saja. Untuk Dr. Effendi Saragih, apakah dengan pertanyaan yang sama Anda mempunyai kompetensi untuk menjawab itu? Iya, tolong diulang pertanyaannya. Terkait dengan kedudukan poligraf ditinjau dari Undang-Undang ITE, apakah masuk ke dalam alat bukti elektronik? Dari Undang-Undang ITE? Iya. Ya, baik. Namanya poligraf itu kan hasil ya dari suatu alat yang diperoleh melalui suatu kegiatan-kegiatan tertentu. Apakah itu termasuk dalam arti alat bukti yang dimaksud sebagai dalam ITE berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik? Sehingga karena kalau melihat hasil itu adalah merupakan produk atau yang dikeluarkan oleh sistem elektronik, maka poligraf itu adalah termasuk dokumen elektronik. Demikian. Oke. Dan dokumen elektronik merupakan salah satu alat bukti sebagaimana itu tentukan di dalam pasal 5 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang ITE nomor 11 2008. Demikian. Baik. Mungkin Sebentar. Apa yang mau disampaikan? Pertama, perlu diperjelas apakah ahli adalah ahli pidana material atau ahli pidana yang juga termasuk formil. Itu yang pertama yang mulia, karena ini terkait dengan hukum pidana formil. Yang kedua, kami hanya ingin tegaskan keterangan tentang kekuatan alat bukti di Undang-Undang ITE itu tidak berlaku untuk klien kami, Bu Putri, karena ya, nanti didakwa sebentar, ITE. penasihat hukum. Keberatan kedua akan saya tolak, dan yang pertama ini mau formil atau material ahli yang saudara hadirkan. Kalau formil silakan tanyakan pidana, karena kebanyakan terdakwa yang di sini didakwa dengan 340 dan 338 kecuali terdakwa Ferdi Sambo. Siap. Jadi silakan langsung aja yang baik, saya pertanyaan yang lain yang mulia. Terkait dengan tadi ke Pak Alfi lagi ya. Tadi Anda menjelaskan delik komisi, tapi ada satu delik lagi, delik komisionis per omissionen komisa, atau delik yang berupa pelanggaran larangan. Itu bisa jelaskan? Pelanggaran dengan, karena kualifikasi delik ya Pak ya. Iya. Jadi ada delik delikta omission dengan delikta commission. Delikta omission itu adalah tidak melakukan yang seharusnya dia lakukan. Nah, Kan begitu. pakai mic. Tidak melakukan yang seharusnya dia lakukan. Nah, kemudian ada delikta delikta commission, melakukan suatu perbuatan yang perbuatan itu dilarang oleh rumusan delik hukum pidana itu sendiri. Kalau delikta per commissionis itu ini adalah kan begitu ya. Tadi yang digambarkan oleh jaksa penuntut umum berkaitan dengan adanya suatu pelanggaran, kan begitu. Ada suatu keharusan untuk berbuat tapi tidak keharusan berbuat. untuk melakukan suatu perbuatan itu. Oke. Saya ingin bertanya terkait dengan kapan seseorang dari hukum pidana, kapan seseorang itu disematkan status sebagai korban. Apakah harus melalui proses pidana dulu, atau sebelum adanya proses pidana, atau sudah ada proses pidana tapi dihentikan, itu bisa dikatakan sebagai korban? Kalau saya melihat ya, berkaitan dengan yang pertama ini ya, apa yang dinamakan dengan tentunya kan berkaitan dengan saksi nih. Iya. Baik kan gitu ya. Nah, saksi itu apa yang melihat, termasuk dia jadi adalah sebagai saksi korban berkaitan dengan adanya suatu peristiwa terhadap yang diderita oleh korban itu sendiri. Nah, untuk dalam konteks hukum pidana, Ya. statusnya dia sebagai saksi atau dalam hal ini saksi korban, itu setelah ada laporan, baru itu ada konteks-konteks status sebagai saksi, ada terlapor, pelapor, tersangka, atau sebelum adanya laporan, itu sudah bisa dikatakan sebagai korban, misalkan, dan mendapatkan hak-haknya sebagai korban. Dalam konteks hukum pidana. Hukum pidana. Kalau dalam konteks hukum pidana, karena begini, saya melihat dari ketentuan yang ada di dalam ketentuan hukum
KUHP kita, Iya. kan begitu ya. Kemudian berkembang misalnya sekarang berkaitan dengan definisi korban dan lain sebagainya di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kan begitu ya. Iya. Nah, dalam konteks hukum pidana, kalau saya melihat berkaitan dengan apa yang ada dalam ketentuan KUHP pidana kita, kalau KUHP saya mengacu kepada apa yang dinamakan dengan saksi, kan begitu ya. Kemudian juga ada proses dari keterangan saksi, kan begitu ya. Saksi itu ada yang sebagai korban langsung dari suatu peristiwa Iya, itu. maksud saya seseorang disematkan status sebagai saksi itu setelah laporan atau sebelum laporan sudah bisa dalam hukum Setelah laporan. setelah laporan kan, termasuk saksi korban. Iya, iya. Katakanlah sekarang sudah di SP3, apakah status dia masih sebagai saksi, sebagai tersangka, atau sudah nol lagi? Tidak ada. Kalau saya tidak ada lagi. Tidak ada lagi? Tidak ada Oke. lagi.